Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di setiap kita. Dan pagi hari ini kita telah siap untuk melakukan saat teduh bersama. Biarlah ada sebuah lagu yang akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita pujikan bersama. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau.
Bapak Ibu Saudara, di hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 dengan tema Kesanggupan karena Pekerjaan Roh Allah. Ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 12, dilanjutkan 2 Korintus pasal 4 ayat 2 yang akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati istirahat malam kami. Tuhan juga sudah bangunkan kami pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menolong setiap kami, untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dari Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kesulitan yang dalam kemuliaan yang semakin besar. Pasal yang keempat, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara umum, jika kita ingin menjadi ahli dalam suatu bidang, kita harus mempelajari, menekuni, dan mencintai bidang tersebut. Misalnya, jika saudara ingin menjadi ahli masak atau chef, saudara harus belajar dengan tekun dan mencintai bidang tersebut. Tetapi juga dengan bidang-bidang yang lainnya. Jika tidak, mungkin kita hanya akan menjadi sekedar mengisi waktu atau supaya ada kegiatan saja melakukannya. Kita pasti tidak akan berhasil dengan baik. Bahkan mungkin kita akan merasa frustasi dan gagal. Hari ini berjumpa dengan Paulus, mengapa ia sanggup memberitakan Injil sekalipun banyak tantangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam surat 2 Korintus dikirim oleh Paulus kepada jemaat Korintus dalam rangka mempertahankan wibawa kerasulannya sebagai bentuk reaksi terhadap rasul palsu yang mencoba untuk menolak ajarannya. Paulus ingin memperlihatkan bahwa pelayanan yang dilakukannya adalah pekerjaan Roh Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Pemberitaan firman yang dilakukannya adalah atas kematian dan kebangkitan Kristus.
Pada ayat 3 sampai dengan 4, Paulus ingin memberikan pemahaman baru bahwa dalam konteks perjanjian baru, firman diberitakan bukan ditulis dalam loh batu, namun dalam hati manusia. Adalah menunjukkan bahwa pemberitaan Injil adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Sehingga ketika manusia berdosa mampu menyadari keberdosaannya dan kemudian menerima keselamatan melalui pemberitaan Injil Kristus Yesus adalah semata-mata karena pekerjaan Roh Allah, bukan karena ia mempelajari, menekuni dan mencintai Allah. Manusia dapat mengerti, tekun dalam iman dan mencintai Tuhan dalam hidupnya adalah sebagai tindak lanjut pekerjaan Roh Allah yang telah masuk dalam hidupnya. Itu sebabnya dalam rangka mempertahankan kewibawaan kerasulannya, Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa pelayanan yang dilakukannya adalah pekerjaan dari Roh Allah. Karena Roh Allah lah dia mendapatkan kekuatan dan keberanian memberitakan Injil. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berharap agar jemaat merespon firman Tuhan dengan hati terbuka, agar Roh Allah leluasa memperbaharui dan memperlengkapi hidup kita semua untuk menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menjadi ahli dalam hal-hal yang bersifat duniawi mungkin bisa kita dapatkan melalui belajar dan menekuninya. Tetapi untuk hidup berkenan dan memuliakan Tuhan bisa kita peroleh ketika kita membuka diri dan hidup untuk diperbarui oleh Roh Kudus terus-menerus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin membuka hidup sepenuhnya untuk diperbarui oleh Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi saksi Injil Kristus bagi sesama kami dimanapun kami berada. Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong dan memperbarui hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita membuka hati dan hidup kita untuk boleh diperbaharui secara terus-menerus oleh Roh Kudus, agar kita boleh hidup semakin berkenan kepadanya dan kita bisa menjadi saksi bagi kemuliaan Allah. Tuhan menolong setiap kita. Amin.